Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan belajar termokimia bagian yang kedua. Di sini gue akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi topik pembahasannya adalah persamaan termokimia dan yang kedua jenis-jenis entalpi standar. Tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini adalah peserta didik dapat membedakan antara persamaan kimia dan persamaan termokimia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan termokimia, kita harus mengetahui apa arti dari termokimia. Minggu yang lalu kita sudah membahas apa arti dari termokimia kan. Termo itu artinya panas, kimia itu reaksi kimia. Kita juga sebelumnya sudah pernah belajar di kelas 10 semester 2 yaitu tentang persamaan kimia. Nah, apa bedanya sih antara persamaan kimia dengan persamaan termokimia? Yuk mari kita bahas. Nah, kita bisa lihat persamaan termokimia dengan persamaan kimia. Jika pas di kelas 10 kamu belajar hanya mempelajari reaksinya saja, itu bisa disebut persamaan kimia. Sedangkan jika persamaan termokimia disertai dengan perubahan entalpi. Yang mana perubahan entalpinya? Yang ini gitu. Jadi, bagaimana cara membaca reaksi ini dengan perubahan entalpinya? Bagaimana caranya? Oke, kita akan bahas ya. Jadi, ini kan hasilnya produknya air ya. Jadi, dalam membentuk 1 mol air atau H2O dari unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang membentuk H2O apa? Ada hidrogen, ada oksigen kan? Dibebaskan kalor. Dibebaskan kalor itu menandakan dia itu minus. Dibebaskan kalor sebesar 285,85 kJ. Jadi tidak perlu ditambahkan minus lagi di sini. Gitu. Oke, paham sampai sini? Gue akan lanjut. Nah, di sini ada persamaan termokimia. Termokimia itu ada beberapa aturan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi, biasanya di dalam persamaan termokimia ini terlihat dari perubahan entalpi dan fase senyawanya. Fase senyawanya itu maksudnya apa? Kamu pasti pernah melihat jika di reaksi-reaksi kimia itu ada simbol G, S, L, dan aqueous. Itu perbedaannya untuk menandakan apakah zat itu bentuknya gas atau padat atau liquid atau aqueous. Ingat ya, antara cairan murni atau liquid dan aqueous itu beda. Jadi liquid itu atau cairan murni, misalnya air, ya udah air aja gitu. Tapi kalau larutan itu misalnya ada gula dengan air dicampurkan. Nah, itu kan pencampuran. Nah, itu namanya aqueous. Itu ya. Yang kedua, apabila reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpinya sama, tetapi tandanya berubah. Maksudnya seperti apa? Misalnya di sini ada reaksi pembakaran 1 mol gas asetilena. Gas asetilenanya yang mana? Yang C2H2-nya kan. Nah, ingat di dalam pembakaran itu harus disertai dengan oksigen. Nah, C2H2-nya itu 1 mol kan. Di sini ini sebenarnya 1. Kalau misalnya nggak ditulis itu tandanya 1 ya. 1 C2H2 tambah 2,5 O2 menghasilkan 2 CO2 dan H2O. Nah, di sini tandanya apa? Minus berarti dibebaskan kalor sejumlah 142 kJ per mol. Nah, di buku-buku banyak yang miskonsepsi atau yang salah tulisnya.
Jika misalnya dalam 1 mol ini ditulis per mol, tetapi misal ada soal, misalnya ada 2C2H2, itu molnya diilangin kayak gitu. Karena di buku-buku yang Ibu lihat banyak terjadi kesalahan penulisan. Ingat ya, jadi kalau ada kilojoule per mol itu dalam satu koefisien itu terdapat 1 mol, makanya dijelaskan per mol, kecuali misalnya 2CO2 itu berarti kilojoule saja. Oke, ya. Nah, apabila reaksi pembakaran 1 mol gas asetilen, nah area reaksinya dibalik, bagaimana? Nah, yang tadinya jadi dari produk, ini dari yang tadinya produk yang di sebelah kanan, dari sini dipindahkan ke kiri. Kemudian menghasilkan C2H2, gas asetilennya tadi. Tuh. Apa yang mempengaruhinya? Jika dibalik, tandanya juga akan berubah. Yang tadinya ini dibebaskan, nah ini akan dibutuhkan karena arahnya dibutuhkan ya, paham? Nah, yang ketiga nih, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, nilai perubahan entalpinya juga dikalikan faktor pengali tersebut. Maksudnya seperti apa? Misalnya kamu memiliki reaksi yang tadinya hanya C2H2 aja nih, pembakaran 1 mol gas asetilena. Ibu ini dulu deh. Nah, misalnya tadi kamu mau ngebakar gas asetilenanya 1 mol, tapi kurang, misalnya harusnya butuhnya 2 mol. Nah, di sini otomatis yang tadinya 1 mol diubah jadinya sini 2C2H2. Jangan lupa reaksinya harus disetarakan ya. Nah, apalagi yang harus kita ubah? Delta H-nya. Tadinya kan delta H-nya 142 kJ per mol. Karena di sini mau diubah jadi 2C2H2, maka dari itu menjadi 142 dikali 2 sama dengan 284 kJ. Maaf, ini typo ya. Molnya sudah hilang. Kenapa molnya sudah hilang? Karena di dalam gas asetilena lebih dari 1 mol. Jadi tak usah memakai mol lagi gitu ya. Oke, sampai sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi ini sebenarnya udah Ibu singgung di pelajaran termokimia sebelumnya. Yang ibaratnya kamu pernah melihat reaksi sama produknya. Nah, sama halnya dengan diagram yang tingkat energi di sini. Bedanya kemarin hanya reaksi dan produk saja, tetapi di sini langsung aplikasi pada zatnya atau senyawanya. Contohnya di sini ada yang namanya diagram tingkat energi reaksi pembakaran metanol. Coba kita lihat dari delta H-nya dulu. Delta H-nya apa gimana? Minus ya. Berarti ini reaksinya apa? Ya, benar. Reaksinya eksoterm. Bagaimana jika ada reaksi eksoterm? Menandakannya akan terjadinya tanda panah ke bawah kalau reaksi eksoterm. Kok bisa ke bawah? Lihat di sini. Di sini ada yang namanya reaktan, ya kan? Ini reaktan. Ini reaktan. Bisa simbolnya sini dulu ya, reaktan. Di sini ada produk. Nah, cara membacanya bagaimana? Jadi kalau produk itu biasanya disebut H akhir kan? H akhir. Kalau R itu reaktan biasanya disebut H
awal gitu. Jadi kalau kita lihat R sama P atau reaktan sama produk besaran mana? Besaran reaktan atau produk? Misalnya di sini ada, Ibu gambarkan ada analoginya saja, ini ada angka 1, 2, 3, sini 4 nih. Berarti besaran reaktan kan? Berarti dalam konteks diagram ini H awalnya kayak gimana? Coba ada yang tahu? H awalnya gimana? Oke, jelas H awal lebih besar daripada H akhir gitu. Berarti tandanya jika H awal lebih besar dari H akhir, bagaimana? Delta H-nya kurang dari 0 gitu. Makanya kan dia minus tuh, delta H-nya kurang dari 0. Kebalikannya dengan pembentukan gas asetilena nih. Di sini lihat ada tandanya apa? Plus, artinya membutuhkan kalor ya kan. Di sini tandanya kita bisa lihat, ini tanda reaksi, berarti di sini reaktannya kan. Reaktan di sini produknya. Nah, jika kita lihat lagi 2C grafit plus H2O air menjadi gas asetilena. Reaktannya mana? Di bawah kan, produknya di atas, berarti lebih besar apa? Lebih besar harga produknya, berarti H produk itu ingat apa? H akhir kan? Berarti, maaf ini H akhir lebih besar dibandingkan H awal gitu. Karena H akhirnya itu lebih besar, maka delta H-nya positif. Kenapa positif? Karena rumus entalpi itu H akhir dikurang H awal. Oke, paham sampai sini? Ini berarti namanya reaksi endoterm, dan ini exo ya, ini exo. Ini exoterm dan ini endoterm. Oke, paham di sini? Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jenis-jenis entalpi yang harus kamu ketahui ada 3. Tetapi sebenarnya jenis-jenis entalpi itu banyak. Nah, kenapa sih bisa terjadinya jenis-jenis entalpi? Jenis-jenis entalpi itu tergantung dari jenis reaksinya. Jenis reaksinya seperti apa? Jenis reaksinya itu nanti kita akan mempelajari tentang pembentukan, penguraian, serta pembakaran. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis entalpi. Tetapi kita cukup mempelajari 3 saja. Nah, di sini kondisi standar diukur pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Ini kenapa bisa diukur seperti ini? Sesuai STP. Kamu udah pernah belajar kan STP itu apa? Ya. Lanjut. Perubahan entalpi standar. Nah, ini perubahan entalpi standarnya ada 3 yang kita akan bahas. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan itu, ini bukan freeze ya, bukan freeze, tapi F-nya itu dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pembentukan apa? Formation. Oke. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian. Penguraian itu apa? D-nya itu dissociation, disosiasi, penguraian, mengurai gitu kan. Yang ketiga,
pembakaran. Ya, oke ya, disimbolkan delta HCl. Oke, paham? Lanjut ya. Saya akan paparkan satu-satu. Nah, di sini ada perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar itu apa? Yaitu perubahan entalpi yang menyertai pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Maksudnya seperti apa? Seperti yang di awal, ibaratnya kita mereaksikan air. Tetapi unsur-unsur airnya itu apa aja? H2 sama O2 kan gitu. Sama seperti halnya contoh di sini. Di sini ada contohnya nitrogen sama hidrogen akan membentuk namanya apa? Ya, amonia kan? Akan membentuk amonia. Nah, NH3 itu terdiri dari apa aja sih? Kalau unsur-unsurnya N sama H kan? Karena N tidak bisa berdiri sendiri, maka dia simbolnya nitrogen N2 kan. Kalau H3 juga biasanya H2 hidrogen. Makanya N2-nya di sini dan hidrogennya di sini. Kok di sini ada setengah sama di sini kok ada 3/2? Karena kita akan menyetarakan, harus disetarakan terlebih dahulu ini. Ini kita harus disetarakan terlebih dahulu. Jika tidak disetarakan, nanti hasilnya tidak akan stabil reaksinya. Gitu. Nah, simbol dari entalpi pembentukan itu adalah delta HL gitu. Nah, ini dapat dari mana hasilnya, Bu? Ini didapatkan dari data percobaan. Nanti pasti kalau kamu ulangan pasti diberikan data percobaannya. Nah, berarti yang tadinya ini min 46,1 kJ per mol. Berarti min itu dibebaskan ya kan, dibebaskan kalor. Berarti reaksinya reaksi apa? Reaksi eksoteron, iya benar. Kenapa kok dinamakan pembentukan? Masih bingung kalau yang kenapa dinamakan pembentukan? Pembentukan itu, nih kita fokus ke sini dulu. NH3. Cara ngebacanya gimana? NH3-nya di sini kan 1 mol NH3. Makanya di sini hanya min 46,1 kJ per mol. Tapi kalau Ibu ubah nih, di sini jadi 2 NH3. Otomatis ini akan berubah juga. Jadi min 46,1 dikali 2, 2-nya dapat dari mana? Dari dua koefisien ini. 46,1 berapa dikalikan? 92,2. Ini minus ya, berarti dia dibebaskan kalor sebanyak min 92,2 kilojoule gitu. Jangan lupa, misalnya ada soal seperti ini, jadinya ini persamaan reaksinya juga keubah kan, yang tadinya cuma di sini 1 mol NH3, jadi di sini setengah, berarti di saat 2 berarti setengah dikali 2 kan, berarti cuma N2 ditambah NH3, NH3-nya 2, coba 2, 3/2 kali 2 berapa? 3H2 gitu. Jadinya 2 NH3, coba kita setarakan. Ini N-nya berapa? 2 kan? Ini N-nya, nah, 2 kan, ganti warna di biar lebih. Ini 2 juga kan? Ini 3 dikali 2, 6. Ini berarti 2 dikali 3, 6 juga. Berarti reaksinya sudah setara. Dan langsung dikalikan seperti ini. Jadi bagaimana cara membacanya? Artinya pada pembentukan 1 mol NH3 dari unsur nitrogen, nih dibentuk dari unsur nitrogen nih, dan unsur oksigen, ini oksigen. Maaf, ini oksigen, salah ya. Ini hidrogen nih. Maaf nih Bu Tiko, ini hidrogen ya.
hidrogen. Kenapa hidrogen ya? Unsur hidrogen dibebaskan kalor sebesar 46,1 kJ. Dibebaskan karena dia merupakan reaksi eksoteron. Misalnya ya bukan unsur oksigen tapi hidrogen. Selanjutnya ada perubahan entalpi penguraian standar. Nah, perubahan penguraian standar ini kebalikannya dari pembentukan. Yang tadinya pembentukannya itu membentuk misalnya oksigen tambah H2O jadinya air. Tapi ini diurai. Yang tadinya udah produk diuraikan menjadi unsur-unsurnya, dari senyawa jadi unsur gitu. Kalau tadi kan pembentukan dari unsur-unsur jadi senyawa, sedangkan penguraian senyawa diuraikan tuh menjadi unsur-unsur seperti itu. Contohnya ada NaCl nih. Tadi kan NaCl itu kalau di pembentukan pasti letaknya di sini kan, misalnya letaknya di sini kan NaCl gitu kan. Beda kalau penguraian standar itu kebalikannya. Tuh. Jadi natrium klorida diuraikan menjadi Na natrium dan klorida setengah kan, ya setengah N2 untuk menyetarakan reaksinya. Jangan lupa disetarakan. Nah, karena tadi reaksinya dibalik yang pas aturan persamaan termokimia, maka dari itu delta H-nya akan positif gitu. Positif 176,6 kJ per mol. Misalnya ada soal pembentukan NaCl dari penguraian entalpi standar. Bagaimana dari soalnya ini, dari soalnya yang ini nih, dijadikan ke reaksi pembentukan. Berarti tinggal dipindahkan saja. Na ini sesuai ininya S tambah setengah Cl2 fasenya gas menjadi NaCl fasenya padat atau solid gitu ya. Dan jangan lupa karena ditanyanya ke pembentukan nanti delta H-nya kan jadi delta HF ya, delta pembentukan. Berarti tandanya apa? Min 176,6 kJ per mol. Seperti itu. Oke ya, paham sampai sini? Nah, artinya di dalam penguraian standar, cara membacanya, pada penguraian 1 mol NaCl nih, kita membacanya yang 1 mol itu yang mana? Penguraian 1 mol NaCl. Karena penguraian, berarti kita membacanya yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Berarti yang di sini nih, 1 mol NaCl menjadi unsur nitrogen dan unsur klorida. Oke. Tuh kan, maaf nih ibu, saya terus nih di sini ya. Ini natrium ya, ini natrium ya, menjadi unsur natrium, ini natrium dan ini klorida. Besar kalornya berapa? 176,6 kJ. Tidak usah ditambahkan mol atau dikasih tambahkan plus lagi karena sudah diberikan keterangan 1 mol NaCl menjadi unsur nitrogen dan unsur klorida karena positif, berarti diserap atau diperlukan, dibutuhkan kalor bla 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 gitu. Sekian. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya ada yang namanya perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, ini perubahan entalpi yang menurut Ibu tuh unik. Kenapa? Karena di sini tuh banyak sekali di dalam kehidupan kita, seperti ada gas dan lain-lain kan pasti dibakar ya kan, pembakaran. Nah, tentunya pembakaran itu harus membentukkan oksigen gitu. Makanya di sini dijelaskan keterangannya, pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur dengan gas O2. Jadi
pembakarannya itu harus dilakukan dengan gas O2, maksudnya harus ada ditambahkan oksigennya untuk membakarnya. Itu dari udara yang diukur pada 298 Kelvin, kalau bisa nanti juga 25 derajat Celcius sesuai STP dan tekanan 1 atm. Nah, di sini ada kriterianya nih. Bagaimana sih jika kita mau membakar secara sempurna atau terjadi pembakaran sempurna? Nah, unsur karbon C ini terbakar menjadi CO2. CO2 itu menjadi karbon dioksida. Nanti setelah direaksikan, ada C-nya nih, direaksikan sudah menghasilkan CO2. Nah, itu pembakarannya akan sempurna. Yang kedua, unsur hidrogen terbakar jika sudah terbakar menjadi H2O atau air. Kemudian ada unsur sulfur terbakar menjadi SO2 gitu. Yang terakhir senyawa hidrokarbon banyak sekali karena di dalam gas semuanya ada juga nih senyawa hidrokarbon CXHY terbakar menjadi CXHY tambah O2, CO2 tambah H2O. Bagaimana sih maksudnya? Ada kata CXHY, misalnya kamu mau membakar sebuah alkana. Alkana itu apa aja coba? Misalnya alkana itu ada metana dan lain-lain, dibakar O2 jadi CO2 tambah H2O, nanti hasilnya jadi ada oksigen, ada karbon dioksida sama air gitu. Ini gue akan memberikan salah satu contohnya. Nah, di sini gue akan memberikan contoh yang O2 ini. Berarti kalau perubahan entalpi atau pembakaran, perubahan entalpi yang menyertai reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Keadaan standar itu dalam suhu 298 Kelvin atau tekanan 1 atm. Contohnya ada magnesium direaksikan dengan oksigen menghasilkan MgO. MgO magnesium oksida kan. Di sini kita cek lihat. Ini ada apanya? Ada O2-nya kan, berarti reaksi ini merupakan reaksi pembakaran. Tuh, H2O juga reaksinya bisa pembakaran seperti itu. Nah, delta H karena simbolnya itu delta Hc, berarti di sini nih ini apa? Minus kan, berarti reaksinya apa? Reaksi eksoterm gitu. Jadi min 601,7 kJ per mol. Artinya pada pembakaran 1 mol magnesium dibebaskan kalor sebesar 601,7 kJ. Ya, sampai sini jelas. Nah, pasti dalam apapun itu kita mengalami kesulitan, jadi kita harus tetap semangat dan tetap terus belajar. Jika kamu ada yang tidak paham atau tidak mengerti apa yang Ibu jelaskan, bisa langsung PC saja ke saya. Tapi jika kita mau belajar, pasti bisa, karena pada dasarnya manusia bisa karena terbiasa. Cinta tumbuh karena terbiasa. Jikalau kamu mau cinta dengan kimia, terbiasalah dengan kimia. Salam kimia, kimia jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.